Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristan Privilia Ruhulesin, Stambuk D101-18404, kelas A BT9, mata kuliah Hukum Penataan Ruang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang hukum penataan ruang yang meliputi pengertian ruang itu sendiri, asas-asas, dan tujuan diadakannya penataan ruang. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian ruang itu sendiri. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara yang termaksud di dalamnya bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Semua diartikan sebagai bidang datar dan kemudian berkembang maknanya menjadi 3 dimensi yang disoroti secara horizontal maupun vertikal. Penataan ruang itu sendiri menjangkau 3 dimensi dan terkait dengan berbagai aspek seperti ekonomi, ekologi, sosial, atau budaya. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu filosofi penataan ruang. Dalam filosofi penataan ruang ada beberapa unsurnya. Yang pertama, kesatuan wadah yang meliputi ruang wilayah NKRI yang berciri Nusantara dalam segala dimensi dan sumber daya. Yang kedua, kaidah penataan ruang berdaya guna, dikelola dengan baik, berhasil guna, dan berkelanjutan. Dan unsur yang terakhir yaitu kesejahteraan umum yang meliputi tujuan negara itu sendiri dan keadilan sosial. Mengapa penataan ruang itu sangat diperlukan? Alasannya adalah yang pertama, statis versus dinamis. Ruang bersifat tetap, aktivitas manusia berkembang, sehingga kebutuhan ruang yang kita butuhkan itu akan selalu bertambah. Yang kedua, kepastian hukum. Dalam masyarakat kita yang sekarang, kita pasti akan membutuhkan kepastian hukum dari ruang yang kita tempati. Lalu yang ketiga, adanya potensi konflik. Konsekuensi bertambahnya kebutuhan ruang adalah terjadinya konflik atau sengketa ruang yang biasanya terjadi di dalam masyarakat. Lalu yang keempat, mengatasi kesenjangan. Mengatasi adanya kesenjangan adalah akses atas ruang yang mencangkup populisme atau populasi manusia dan komensarisme, yaitu keinginan manusia yang terus bertambah. Kita akan masuk ke dalam sejarah penataan ruang yang ada di Inggris. Ada 3 bidang perundang-undangan yang mempengaruhi pembentukan hukum dalam penataan ruang, yaitu yang pertama, The Town Planning Code, ialah revolusi industri, mesin, dan pabrik terbentuknya Koga yang sebelumnya adalah wilayah yang rural. Yang kedua, Public Health Code, perkembangan kota yang memunculkan masalah kesehatan publik. Itu terjadi pada tahun 1848, dan pada tahun 1974 lahirlah The Control of Pollution Act. Yang keempat, The Housing Code, atau fenomena lingkungan kumuh, atau biasa juga dibilang slum dalam bahasa Inggris. Dan karena itulah lahirlah Undang-Undang Bangunan dan Undang-Undang Perumahan. Kita akan masuk lagi ke dalam asas-asas penyelenggaraan penataan ruang. Asas-asas penyelenggaraan penataan ruang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang penataan ruang, yaitu isinya keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilan gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan dan kepentingan umum, kepastian hukum, dan akuntabilitas.
Tujuan dari penyelenggaraannya penataan ruang itu sendiri terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, perlindungan. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dari pencegahan dampak negatif lingkungan akibat penataan ruang. Lalu kita akan beranjak ke 3 aspek dalam penataan ruang. Aspek yang pertama adalah aspek ekonomi. Kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dengan segala aktivitasnya, seperti yang kita tahu bahwa keinginan manusia itu terus bertambah dan tidak pernah ada habisnya, sehingga aspek ekonomi ini menjadi aspek yang sangat penting juga dalam penataan ruang. Yang kedua, ekologi atau lingkungan. Kondisi fisik dan daya dukung lingkungan, konvensi guna lahan menjadi kawasan terbangun, banjir, dan polusi. Jadi, meskipun kita menggunakan penataan ruang, kita juga harus tetap melihat kondisi dan daya dukung dari lingkungan itu sendiri. Kita memakai, tapi kita juga menjaga lingkungan tersebut. Lalu aspek yang ketiga yaitu sosial. Sosial ini berkaitan dengan akses ruang, konflik ruang, dan kerawanan sosial. Akses ruang sendiri itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan ruang itu sebagaimana fungsinya. Lalu konflik ruang yang biasanya kita dengar di masyarakat umum itu adalah seperti sengketa tanah dan sebagainya. Dan kerawanan sosial. Lalu kita akan lanjut kepada 3 aspek dalam perencanaan. Aspek dalam perencanaan yang pertama disebut dengan teknokratis. Ada pula arti dari teknokratis, yaitu proses yang berdimensi sebagai validasi atas suatu perencanaan terhadap suatu ruang. Yang kedua, partisipatif. Arti dari partisipatif itu sendiri yaitu proses berdimensi partisipatif dimaksudkan adalah sebagai legitimasi atas suatu perencanaan. Dan aspek yang ketiga yaitu aspek legislatif. Aspek legislatif ini sendiri yaitu proses berdimensi legislatif atau politik dimaksudkan di mana sebagai legalitas atas suatu perencanaan dalam penataan ruang itu sendiri. Kita akan masuk ke dalam fungsi-fungsi pokok dalam penataan ruang. Fungsi pokok pertama yaitu instrumen pengendali. Instrumen pengendali ini adalah kepentingan dalam penggunaan lahan agar tidak saling terbenturan dan dapat diatasi dengan serasi. Instrumen yang kedua yaitu instrumen pengaturan. Instrumen pengaturan ini berguna untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan yang digunakan untuk pengadaan penataan ruang itu sendiri. Yang ketiga yaitu instrumen penjamin, yaitu penjaminan yang meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial budaya yang ada di penataan ruang itu sendiri. Lalu fungsi yang keempat adalah masyarakat. Seperti yang kita ketahui saat kita
menggunakan penataan ruang itu sendiri, partisipasi dalam masyarakat itu sangat diperlukan, seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang. Lalu fungsi yang kelima adalah pemerintah. Proyek strategis nasional dan produk kebijakan pada level nasional maupun daerah yang ditangani langsung oleh pemerintah itu sendiri. Dan fungsi yang terakhir yaitu dunia usaha. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, hampir 70% kegiatan pembangunan didominasi oleh masyarakat. Dan di dalam dunia usaha sangat diperlukannya kemitraan dalam penataan ruang itu sendiri. Demikian pemaparan hukum penataan ruang dari saya. Kiranya penjelasan tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan maafkan bila ada tutur kata atau perkataan yang salah ataupun menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.